Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sediaan parenteral volume kecil. Seperti yang Anda lihat, sediaan parenteral volume kecil itu ada ampul, kemudian ada vial. Apa sih sediaan parenteral volume kecil? Sediaan parenteral volume kecil itu sediaan yang volumenya kecil. Sediaan parenteral yang bervolume kecil diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Kemudian kategorinya sediaan parenteral volume kecil apa saja? Ada produk farmaseutical yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dalam larutan, suspensi, emulsi, kemudian freeze dry atau serbuk steril. Nah, kemudian ada produk biologi yang disiapkan dari sumber biologi seperti vaksin, toksoid, dan ekstrak biologi. Kemudian zat pendiagnosa seperti media kontras sinar X. Kemudian ada produk radiofarmasi yang berfungsi untuk mendeteksi dan mendiagnosis. Kemudian ada produk gigi seperti anestetik lokal, kemudian produk bioteknologi, liposom, dan lipid. Setelah diperoleh data preformulasi, maka akan didapat apa saja? Yang pertama, pembawanya itu harus tepat. Pembawanya, Anda ketika memformulasi, dia larut di mana? Dia larut di air atau tidak larut di air? Atau dia larut di mana? Pelarut campur. Kemudian eksipien yang diperlukan meliputi pengawet, zat pengkompleks, pengisotonis, antioksidan, dan sebagainya. Kemudian wadah dan jenis wadahnya itu harus sesuai. Ini pengaruh cara suntik berdasarkan rute pemberian. Kalau IV, volume yang diperbolehkan lebih dari 10 ml. Pembawanya harus larutan. Intraspinal juga, kemudian intramuskular kurang dari 3 ml, pembawanya larutan. Subkutan, volume yang diperbolehkan kurang dari 2 ml. Pembawanya boleh larutan, boleh suspensi, boleh emulsi. Kemudian pengaruh pembawa. Air untuk injeksi dalam USP banyak dipakai sebagai pelarut sediaan parenteral. Sehingga air untuk keperluan tersebut harus dibuat dalam keadaan segar dengan cara bidestilasi atau metode RO, reverse osmosis, dan tidak mengandung zat tambahan apapun. Untuk zat-zat yang sukar larut dalam air dapat digunakan pembawa minyak atau ditambahkan zat peningkat kelarutan atau solubilisasi atau dengan menggunakan pelarut campur seperti tambahkan gliserin, etanol, PEG, dan lain-lain. Kemudian pengaruh eksipien, salah satunya zat pendapar. Perubahan pH sediaan itu dapat terjadi karena apa? Karena reaksi penguraian zat, pengaruh wadah gelas atau plastik, dan pengaruh gas serta tekanan terhadap zat yang berkhasiat, sehingga diperlukan pendapar yang dapat mempertahankan pH dari sediaan. pH yang baik adalah kapasitas dapar yang dimilikinya memungkinkan penyimpanannya itu lama dan darah dan dapat menyesuaikan diri serta pH idealnya itu 7,4 sesuai dengan pH darah. Jika pH-nya lebih dari 9 maka akan terjadi nekrosis pada jaringan. Dan jika bila pH-nya itu kurang dari 3 maka sangat sakit ketika disuntikkan. Sekarang pengaruh penambahan zat antioksidan. Zat khasiat dapat terurai akibat oksidasi, maka untuk mengatasinya dapat ditambahkan apa? Suatu antioksidan, yaitu zat yang mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari zat khasiatnya. Sekarang pengaruh penambahan antimikroba. Antimikroba perlu ditambahkan untuk sediaan parenteral yang dipakai berkali-kali dalam dosis terbagi, misal dalam vial. Kadang-kadang ditambahkan pada dosis tunggal yang tidak ada sterilisasi akhirnya. Kemudian pengaruh tonisitas. Definisi isotonis adalah larutan parenteral yang mempunyai tekanan osmosis sama dengan plasma darah.
Bila larutan parenteral mempunyai tekanan osmosis yang lebih rendah, maka disebut hipotonis, sedangkan bila tekanan osmosis yang lebih tinggi disebut dengan hipertonis, seperti yang sudah kita bahas waktu sebelum UTS. Perhitungan isotonis, Anda harus tahu penurunan titik beku, PTB. Kemarin masih banyak yang salah, tolong Anda pelajari kembali, karena perhitungan tonisitas ini akan diulang-ulang terus sampai nanti UKAI. Kemudian ada perhitungan dengan tetapan metode LISO, kemudian kesetaraan dengan volume NaCl, dan kesetaraan NaCl. Pengaruh jenis sediaan pada formula. Untuk suspensi zat khasiat tak larut air yang terdispersi dalam bentuk multifase dengan sistem heterogen, ditujukan untuk injeksi intramuskular dan subkutan. Kemudian sediaan suspensi parenteral tidak boleh mengendap selama penyimpanan. Kemudian mudah diresuspensi kembali pada saat pemakaian, dan ukuran partikelnya harus dapat melewati jarum suntik, jelas. Kemudian ini formula umum suspensi, ada zat berkhasiat, kemudian ada zat pensuspensi, kemudian ada surfaktan ya. Kemudian ada zat peningkat kelarutan, seperti yang Anda ketahui kalau Anda memformulasi dasarnya itu seperti itu, sama. Kemudian ada zat pengatur pH-nya. Untuk sirup kering, untuk sediaan parenteral sirup kering pada waktu penggunaannya harus direkonstitusi atau disuspensikan dalam pembawa yang steril. Sangat baik untuk zat khasiat yang tidak stabil di dalam air, jelas. Untuk zat yang tidak stabil dalam air seperti cefalosporin dan penisilin, sehingga baru dicampurkan pada waktu akan dipakai, dan sebaiknya habis dalam waktu seminggu. Kemudian untuk emulsi, sediaan emulsi parenteral adalah dispersi heterogen dalam suatu cairan yang tidak larut dengan cairan lainnya. Untuk membuat sediaan stabil dapat ditambahkan zat pengemulsi, sama prinsipnya dengan pembuatan emulsi pada sediaan semi-solid. Pemakaian bentuk ini jarang karena sangat sukar membuat sediaan emulsi parenteral stabil dengan diameter lebih kecil dari kurang dari 1 mikro agar tidak terjadi emboli pada aliran darah. Kemudian ada evaluasi kestabilan sediaan parenteral, potensi atau kadar, dilakukan menggunakan spektro. Kemudian pengukuran pH, adanya perubahan pH mengindikasikan telah terjadi penguraian obat atau terjadi interaksi obat dengan wadah. Kemudian untuk warna, perubahan warna umumnya terjadi pada sediaan parenteral yang disimpan pada suhu tinggi, yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu tinggi akan menyebabkan penguraian sediaan. Kemudian kekeruhan, alat yang dipakai tindal karena larutan dapat menyerap dan memantulkan sinar. Idealnya larutan parenteral dapat melewatkan 92-97% pada waktu dibuat dan tidak turun menjadi 70% setelah 3-5 tahun. Terjadinya kekeruhan dapat disebabkan oleh adanya benda asing, terjadinya pengendapan atau pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian pemeriksaan bau dilakukan secara periodik, terutama untuk sediaan yang mengandung sulfur atau antioksidan. Kemudian untuk uji toksisitas, lakukan uji LD50 atau LD0 pada sediaan parenteral selama penyimpanan. Kemudian ada evaluasi wadah. Cukup untuk formulasi sediaan parenteral volume kecil. Selanjutnya kita akan membahas sediaan parenteral volume besar.